Oke, gimana kabarnya para pihak? Alhamdulillah hari ini baik. Semoga hari ini baik dan hari ini semoga dalam mediasi ini semuanya hasilnya baik ya para pihak ya, baik tergugat maupun tergugat. Jadi hari ini kita datang ke sini dengan hati yang kepingin tenang, kepingin menyelesaikan masalah ya. Sebelum untuk mediasi ini saya mulai, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Bambang Wahyudi SH. Saya selaku mediator pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, saya ditugasi bahwa di dalam pengadilan itu ada penerapan yaitu sebagai mediator non hakim untuk memimpin mediasi di pengadilan ini ya. Jadi sesuai dengan yang sudah saya perkenalkan, nama saya Bambang Wahyudi tadi, saya selaku mediator yang memimpin untuk mediasi pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya saya perkenalkan untuk para pihak untuk memperkenalkan diri ya. Ya. Monggo untuk penggugat. Oke, terima kasih Pak Mediator. Saya sebagai penggugat, nama saya Hari Purwanto, saya tinggal di Tampak Sari. Untuk berikutnya. Monggo. Oke, untuk selanjutnya, monggo diperkenalkan untuk tergugat. Baik, terima kasih. Saya sebagai tergugat atas nama Tubagus Ryan Ramadiansyah. Saya domisili di Wiyung, Surabaya. Oke, untuk pada pagi hari ini, mediator akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan daripada para pihak datang ke sini, bahwa saya menerima berkas dari Bapak Hakim ya, bahwasanya pada hari ini ada perkara yaitu berkaitan dengan Wan Prestasi, yaitu pada nomor 141 PDTG, yaitu di PN Surabaya ya. Jadi ini berkas sudah nyampe di saya dan saya bertugas di sini sebagai mediator untuk memimpin dan mencari solusi dalam setiap perkara. Karena apa? Di dalam moto kita adalah kenapa ada sengketa kalau damai itu indah ya para pihak. Oke, seperti itu. Oke, sebelum mediasi ini kita mulai, saya jelaskan juga bahwasanya mediator di sini ini berada pada posisi netral. Jadi saya tidak memihak apakah itu penggugat maupun tergugat, karena tujuan saya adalah di tengah-tengah dan mencari solusi atau win-win solution terhadap masalah yang para pihak ini alami ya. Itu posisi saya. Oke, selanjutnya sebelum acara mediasi ini kita mulai, pastinya kita harus memiliki kesepakatan ya, baik itu penggugat maupun tergugat, karena ini sangat penting ya kesepakatan ini. Jadi kita ingin agar ada kesepakatan bersama ya. Yang pertama, kesepakatannya adalah ketika dalam persidangan mediasi ini kita mulai, para pihak tidak boleh saling memotong ya, karena nanti jalannya saya yang memimpin ya. Disepakati. Jadi ketika ada yang berbicara maka bergantian, tidak boleh saling menyelah ya. Sepakati ya, tidak boleh saling motong ya, saling motong. Oke, itu yang kedua. Jadi yang kedua, karena kita ingin dalam mediasi ini terjadi suasana yang aman, maka dilarang adanya saling menyerang ya, menyerang. Terus adanya menyerang pribadi ini ya, menghina, ancaman, dan juga memperkeruh suasana. Apakah disepakati? Sepakat ya. Oke. Yang ketiga, dalam mediasi ini saya harapkan fokus pada masalah dan kepentingan. Jadi kita tidak boleh berbicara di luar permasalahan yang ada pada sidang mediasi pada pagi hari ini. Apakah disepakati? Sepakati. Ini nomor 3 ya. Yang nomor 4, seperti yang saya uraikan di atas, tidak boleh saling motong. Maka ketika ada pihak salah satu yang berbicara, pihak yang lain kalau bisa mendengarkan ya. Jadi tidak
tidak untuk memotong pendapat dari salah satu pihak. Apakah disepakati? Sepakat. Oke, Sepakati. Ini nomor 4. Oke, nomor 5. Untuk hal-hal yang lain, nanti ketika kurang berkenan, maka ada kita sampaikan dalam klarifikasi lebih lanjut. Apakah disepakati? Sepakat. Sepakati. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan juga ketika dalam mediasi itu tidak selamanya kita menemukan penyelesaian masalah. Pasti kadang masalah itu bisa cepat selesai atau kadang-kadang susah untuk mencari masalah. Maka di sini di dalam mediasi tentunya saya yang memimpin sebagai mediator. Ada namanya kaukus. Jadi nanti bisa saya bertemu tersendiri dengan penggugat maupun saya bertemu dengan tergugat. Jadi bergiliran untuk mencari win-win solusinya. Itu disepakati ya. Jadi artinya nanti kita seperti itu ya. Nah, sekarang kita bicara untuk menyusun jadwal mediasi bersama ini para pihak ini ya. Jadi mediasi apakah kita bisa menyusun 1 minggu atau 2 minggu sekali nih? 1 minggu. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali ya. Jadi 1 minggu sekali ya. Ini untuk jadwal mediasinya ya. Nah, sekarang ini anggap aja tanggal berapa ini? Tanggal 27. Berarti 1 minggu lagi tanggal sekitar tanggal 3 ya. Oke, setelah kita menentukan jadwal mediasi bersama ini ya. Jadi sekarang saya akan memberikan kesempatan pada para pihak, baik itu penggugat maupun tergugat, untuk memaparkan permasalahan dan menyampaikan usulan atau memaparkan masalahnya dulu ya. Kita bicara permasalahan baik penggugat maupun tergugat seperti apa. Sekarang kita giliran kepada penggugat. Monggo dijelaskan permasalahannya seperti apa ini. Oke, terima kasih Pak Mediator. Ini permasalahan saya sebagai penggugat ini, saudara tergugat ini pinjam uang ke saya 50 juta. Itu tahun 2003 bulan Juli tanggal 4 ya. Katanya 50 juta itu dengan keuntungan 10%. Itu digunakan katanya untuk UMKM. Namun hanya berjalan 2 bulan keuntungan diberikan ke kita. Senilai keuntungannya dalam memberikan 2 bulan itu senilai 10 juta. Selanjutnya pada sampai sekarang ini September 2006 tidak pernah bayar sama sekali. Nah, sejak saat itu kita sudah melakukan upaya untuk somasi sudah 2 kali. Somasi ya, 2 kali ya. 2 kali. Tetapi dari pihak tergugat ini tidak diindahkan dan tidak ada komunikasi sama sekali, jawaban pun nggak ada kepada kita. Maka saya terbitkan surat gugatan pada 6 Juni 2026 dengan surat perdata wan prestasi. Nah, tujuan saya menggugat supaya tergugati mengembalikan uang saya 50 juta dengan keuntungan 50% tadi. Nah, selanjutnya saya kembalikan. Gimana ini untuk penyelesaiannya untuk Pak Mediator? Jadi gini, sebentar saya gali dulu ya. Jadi penggugat sudah memberikan pinjaman senilai 50 juta dengan keuntungan 10% untuk UMKM ya. UMKM, dan sudah membayar keuntungannya 2 bulan ya, betul ya tergugat ya, 2 bulan. Nah, ternyata setelah 2 bulan sampai dengan waktunya ini yang sekarang itu tidak ada pembayaran sama sekali. Tidak ada. Sehingga pokoknya yang 50 juta sama keuntungan yang 10 bulan belum dibayar. Belum dibayar. Jadi sekarang saya sampaikan giliran tergugat. Seperti apa tergugat untuk permasalahannya? Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan terkait masalahnya. Saya itu mengalami kegagalan usaha, Pak. UMKM. Jika diusahakan untuk pinjam, itu saya bunganya disebutkan penggugat sebagai yang disampaikan penggugat tadi. Saya mohon maaf untuk keberatan, tidak mampu membayarkan. Jadi saya cukup membayar uang pokoknya saja. Pokok pinjaman. Pokok pinjaman saja. Membayar pokok pinjaman. Terus untuk menyicil selama 3 bulan. Jadi
tergugatnya ini mau nyicil selama 3 bulan, Ya, mengembalikan pokok pinjaman. Pokok pinjaman. Oh gitu. Iya. Jadi dari tergugat minta seperti itu. Benar, Pak. Oke, sekarang saya serahkan lagi kepada penggugat. Seperti apa penggugat? Karena kita di sini untuk mencari solusi yang terbaik agar masalah ini cepat selesai. Penggugat gimana? Ya, oke. Kalau sanggupnya sebagai tergugat itu membayar 3 bulan atau dikalkulasi dalam bentuk uang, itu saya kalkulasi ini kurang lebih 16,6 Jadi juta kalau 600. dari 50 juta dibagi 3, maka ketemunya 16,6 Ya. juta. Itu untuk kalau nyicil sesuai dengan keinginan dari tergugat. Itu ya, terus? Lah uang sebanyak itu, ya bagaimana untuk melunasinya saudara penggugat ini ke kita? Bagaimana caranya untuk melunasinya agar Maksudnya gimana untuk kepentingannya? Apakah maksudnya penggugat ini takut kalau nggak bisa bayar lagi gitu? Ya, Terus maksudnya penggugat apa jaminannya atau apa? Jaminan. Atau jual apa gitu loh? Berarti penggugat minta jaminan untuk mengantisipasi tidak bisa bayar. Betul. Nah, terus oke, sudah itu penggugat? Sudah. Oke, sekarang tinggal tergugat. Ini tadi sudah disampaikan sama penggugat. Penggugat memang mau ya 3 bulan ya. Ya mau. Tetapi ada kekhawatiran ini. Dari kepentingannya kan takut nggak bisa bayar lagi. Gimana kalau menurut tergugat ini ketika 3 bulan, ini tadi sudah disampaikan oleh penggugat. Sekarang gimana tergugat? Tadi penggugat kan mintanya sekitar 3 bulan setujui. Ya. Tapi karena ada kekhawatiran pembayaran 3 bulan tidak bisa, maka perlu ada jaminan. Khawatirnya jadi kalau nanti seumpama mungkin maksudnya penggugat gitu ya, seumpama nggak bisa bayar, maka mungkin jaminan itu bisa dilelang atau dijual untuk membayar hutang. Gimana penggugat? Tergugat? Saya jaminkan sebuah mobil Avanza. Oh gitu, jadi membayar ganti rugi. Jadi jaminan mobil Avanza ya, Avanza. Jadi tapi tetap pembayaran ini berjalan, tetap 16 untuk mendapatkan kepercayaan penggugat, maka tergugat menaruh mobil di penggugat untuk sebagai jaminan dulu. Sekiranya tidak bisa membayar dengan lancar, maka mobil monggo dilelang gitu ya. Jadi seperti itu penggugat. Gimana? Kalau memang penggugat bisanya mampunya seperti itu, kita nggak apa-apa. Berarti mobil saya bawa ke tempat saya untuk jaminan. Siap. Jadi dari segi kepentingan ini penggugat ini memang takut nanti tergugat tidak bayar, tapi dari segi tergugat ini kepentingannya adalah biar ada kepercayaan sama penggugat ya. Makanya menaruh mobil. Itu berarti ini sudah ada kesepakatan ya. Ada kesepakatan bahwa penggugat menyetujui permintaan tergugat 3 bulan pembayarannya ya. Tapi penggugat juga minta ini ada jaminan keamanan, jaminan kepercayaan ya, dan tergugat menyetujui bahwa tergugat menaruh mobil di penggugat. Kalau memang suatu saat ada kendala pembayaran, maka monggo dilelang mobilnya gitu ya. Oke, berarti itu setuju? Setuju. Oke, kalau setuju kita bikin schedule. Nah, pertemuan lagi berarti 1 minggu lagi kita bikinkan untuk kesepakatan perdamaian ya. Tanggal kalau 7 hari berarti tanggal 3 ya, tanggal 4 bulan depan ya. Tanggal 4, 1 minggu lagi lah, 1 minggu lagi ini kita bikin kesepakatan perdamaian ya. Nanti akan kita bikinkan aktanya ya, seperti itu ya. Para pihak ya. Oke, kalau gitu saya anggap bahwa mediasi pada pagi hari ini berhasil dan ada kesepakatan dari para pihak ya. Oke, kalau gitu kita akan bertemu pada minggu depan. Dan akhirnya saya akhiri mediasi pada pagi hari ini. Terima kasih atas semua tatipnya yang sudah diikuti ya. Atas perhatian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.